Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel Galbay Santai Official, channel yang akan membahas dunia perpinjolan. Semoga Sobat Galbay dimanapun kalian berada, semoga selalu disehatkan, selalu diberikan rezeki yang barokah. Amin amin ya robbal alamin. Oke lanjut, kita bahas dunia perpinjolan. Kali ini Bang Galbay ingin membahas DC Indodana ya. Salah satu aplikasi terbesar ya Indodana ini, dan bunganya cukup besar kalau saya bilang dibanding aplikasi lainnya. Waktu itu Bang Galbay itu Indodana itu Galbay sekitar ada total semua ya sama bunga dan lain-lainnya itu sekitar 2 jutaan lah. Sisa satu tenor. Nah, sisa satu tenor ini beserta bunganya sekitar 2 jutaan. Sudah selayaknya ketika kita Galbay itu resikonya adalah ditagih seorang DC. Namun tidak langsung kepada DC lapangan. DC yang kita maksudkan di sini adalah DC internal. DC internal itu berarti masih bekerja di perusahaan Indodana tersebut. Ratusan telepon dan WA tiap hari, serta SMS, serta kirim email lah sudah biasalah, yang mungkin yang sudah biasa Galbay ya. Yang perlu kalian perhatikan di sini adalah ketika DC datang adalah apa yang harus kalian lakukan ketika DC itu datang ya. Apa yang harus kalian lakukan ketika DC itu datang dan visit ke rumah kalian. Yang perlu kalian perhatikan di sini adalah ketika DC internal aplikasi tersebut masih menelpon kalian, ingat ya, ketika DC internal masih menelpon kalian dan WA kalian, tandanya masih jauh untuk divisit oleh DC lapangan. Seperti itu ya, Sobat Galbay dimanapun kalian berada. Dan saya berani jamin bahwa selama kalian masih di WA, masih ditelepon oleh DC internal aplikasi tersebut, maka bisa dipastikan masih jauh dari DC lapangan untuk datang ke rumah Anda. Seperti itu ya. Walaupun beberapa DC internal itu menakut-nakuti agar mental Anda down. Misalnya bertanya lokasi Anda di mana sekarang, seperti itu ya, dan mengirimkan foto-foto yang lagi di mobil atau lagi di jalan dan sebagainya yang dekat dengan rumah kalian. Walaupun itu hanya si DC itu akal-akalan DC aja, asal-akalan DC itu hanya sebuah akal-akalan DC aja, akal-akalan DC yang mungkin lewat Google Map ya, posisi dari rumah kalian. Sekarang logikanya begini ya, kalau dipakai logika. Sekarang kita meminjam ke aplikasi tersebut, otomatis ada nama kita dan alamat lengkap kan. Yang jadi pertanyaan, kenapa DC masih menanyakan kadang lokasi kita, coba Sherlock lokasi lagi di mana dan bertanya bla 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 bla. Seperti itu ya. Dan mau membawa-bawa RT RW, RT RW, RT RW, selalu seperti itu ya. Menekan mental kalian agar mental kalian itu down. Terus dan sekitar sebulan setelah akhirnya saya sudah tidak mendapatkan WA dan telepon lagi, baru kemungkinan besarnya si DC lapangan tersebut akan memvisit rumah kita. Lalu bagaimana ketika DC itu datang ke rumah kita? Ya kita masa bodo amat, biarin, namanya tugas dia menagih dan mengingatkan. Yang penting jangan memaksa. Ketika DC memaksa, baru kita bisa melawannya ya. Apalagi sampai terjadi kekerasan fisik. Biasanya kalau DC datang yang barbar paling secara verbal aja, secara omongan ya. Tidak sampai main fisik. Karena kalau main fisik dia juga tahu resikonya. Yang pertama dia berada di kampung orang. Dan yang kedua dia bisa masuk ke penjara. Artinya apa? Bisa dipidana. Sementara yang utang kita ini, kita yang berhutang ini hanya dikenakan sanksi perdata. Dan setelah DC datang, akhirnya kita berbicara ya, mengobrol seperti halnya orang biasa aja bertamu dia. Karena apa? Karena DC-nya dari Indodana, ya bisa dibilang cukup sopan ya. Cukup sopan artinya permisi dengan Mas Galbay gitu, Bang Galbay. Oh iya saya jawab, iya saya ini Bang Galbay. Ada apa Mas? Saya dari aplikasi Indodana ingin menanyakan keterlambatan ini kenapa dan kenapa. Akhirnya di situ saya jelaskan. Saya jelaskan kenapa saya itu terlambat bayar. Dan akhirnya si DC mau menerima apa yang saya katakan. Artinya kita sama-sama mencari solusi ya. Bagaimana enaknya biar dia mendapat poin dan saya pun bisa membayar secara mencicil gitu. Tadi 2 juta ya. 2 juta itu denda. 2 juta itu denda dan plus tenornya
kurang satu tenor ya. Satu tenor itu saya dapat 1.350 beserta dendanya jadi 2 juta. Setelah kita bernegosiasi panjang, akhirnya ketemu solusi. Akhirnya denda dihapuskan 100%. Ya alhamdulillah dah. Akhirnya bisa dihapuskan secara semuanya ya, 100%. Akhirnya saya hanya membayar 1.350 dan itu pun dicicil. Dan pencicilannya ini pun terserah saya mau bayarnya 100 ke 200 ke, yang penting si DC itu dapat laporan pembayaran dari kita dan dia pun mendapat poin dari apa yang kita bayarkan tersebut dari aplikasi Indodana. Seperti itu ya. Apakah perlu takut, cemas, panik dan sebagainya? Gak usah, ngapain. Orang dia datang buat nagih doang mengingatkan. Kecuali kalau dia barbar baru kita bisa balikin omongannya. Itu aja sih. Selesai masalah semudah itu menghadapi DC tanpa panik, tanpa cemas, tanpa pusing-pusing dan segalanya lah pokoknya. Dan untuk kalian yang sedang gabay, semoga tetap semangat, kuatkan mental, segera bangkit dan lawan rasa takut kalian. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat buat kalian yang sedang gabay. Semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.